Selamat pagi, salam dan bahagia. Selamat datang kembali di mata kuliah proses manufaktur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke materi ke-6, yaitu perakitan atau assembly. Nah, nanti di materi ini kita akan membahas tentang operasi-operasi perakitan pada proses manufaktur yang banyak dilakukan di dunia industri untuk membuat suatu produk manufaktur. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang proses manufaktur melalui mesin perkakas. Nah, saat ini kita akan membahas proses manufaktur melalui proses perakitan. Kalau proses manufaktur melalui mesin perkakas itu adalah membuat suatu komponen. Jadi ada sebuah raw material kemudian dirubah dengan mesin perkakas menjadi sebuah komponen mesin atau komponen alat atau komponen produk. Nah, pada bab kali ini itu komponen-komponen yang telah dibuat di proses manufaktur dengan mesin perkakas akan dirakit melalui proses perakitan atau assembly. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, materi ini merupakan materi ke-6. Nah, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan materinya. Nah, operasi perakitan sendiri itu adalah proses menggabungkan dua atau lebih komponen untuk membuat sebuah entitas baru yang disebut dengan assembly, sub-assembly, atau beberapa istilah lain yang mengacu pada proses penggabungan. Nah, itu adalah definisi dari assembly operation atau proses operasi perakitan menurut Groover tahun 2010. Nah, jenis-jenis proses perakitan sendiri itu sebenarnya hanya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah permanent joining processes dan yang kedua adalah mechanical fastening. Kemudian permanent joining processes itu dibagi menjadi tiga, yaitu welding, brazing and soldering, dan adhesive bonding. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Sementara untuk mechanical fastening itu dibagi menjadi dua, yaitu 3D fasteners dan permanent fastening methods. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari welding. Nah, permanent joining process terdiri dari welding, brazing and soldering, dan adhesive bonding. Kita masuk ke welding dulu. Oke, welding atau proses pengelasan itu adalah proses penggabungan material di mana dua atau lebih bagian bersatu pada permukaan yang bersentuhan dengan penerapan panas dan atau tekanan yang sesuai. Jadi welding itu merupakan proses penggabungan dua material atau lebih, jadi bisa lebih dari dua ya. Kalau yang dilas menjadi satu itu bisa lebih dari dua, langsung dijadikan satu produk itu juga bisa. Kemudian melibatkan penerapan panas dan atau tekanan yang sesuai. Nah, di sini panas itu wajib ada di welding. Jadi di welding itu pasti ada panas, tetapi belum tentu ada tekanan. Kan dan atau bisa ada tekanan, bisa juga tidak ada tekanan, tetapi panas itu pasti ada di welding. Nah, komponennya sendiri yang digabungkan itu adalah weldment namanya. Kemudian material yang bisa di welding atau dilas itu adalah material plastik dan logam. Dalam beberapa proses welding itu menggunakan material pengisi yang ditambahkan untuk membantu proses penggabungan. Nah, material pengisi ini jenisnya sama dengan material yang digabungkan. Jadi kalau di welding itu nanti bisa dengan material tambahan ataupun tidak dengan material tambahan. Tetapi jika menggunakan material tambahan itu materialnya harus sejenis dengan yang digabungkan atau yang dilas. Nah, nanti akan ada juga proses yang material penambahnya itu berbeda dengan material yang digabungkan, tapi namanya bukan welding. Jadi kalau welding itu material tambahnya itu pasti sama. Pengelasan welding sendiri itu sebenarnya terdapat 50 jenis operasi pengelasan yang berbeda dan telah dikatalogkan oleh American Welding Society yang menggunakan berbagai jenis atau kombinasi energi untuk menghasilkan daya yang dibutuhkan untuk proses pengelasan. Nah, jadi di proses pengelasan itu sebenarnya sangat banyak jenisnya.
yang dikategorikan berdasarkan macam-macam juga, ada yang daya yang dibutuhkan untuk proses pengelasan atau kombinasi dari energi atau daya yang digunakan untuk proses pengelasan tersebut. Proses operasi pengelasan secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fusion welding dan solid state welding. Jadi secara garis besarnya dari 50 ini itu hanya dibagi menjadi fusion welding dan solid state welding. Nah, kelebihan dari proses pengelasan sendiri itu yang pertama itu yang proses assembly yang paling ekonomis dalam menggabungkan komponen. Jadi kalau ada sebuah produk, misalkan motor, mobil, atau produk-produk manufaktur lain, itu selama bisa digabungkan dengan proses pengelasan, itu akan digabungkan dengan proses pengelasan. Ya, tetapi ada banyak kebutuhan ya dalam satu produk itu ya. Kalau dia harus bisa dibongkar pasang untuk perawatan atau untuk kebutuhan lain, berarti pengelasan tidak dapat diaplikasikan di operasi tersebut. Tetapi kalau tidak, ketika melakukan perawatan tidak perlu dilepas dan itu tetap dibiarkan menempel saja, tidak perlu dibongkar pasang, ya berarti sambungan atau proses assembly yang paling tepat adalah welding karena paling ekonomis. Pengelasan tidak terbatas pada lingkungan pabrik, dapat pula dilakukan di tempat lain. Jadi pengelasan itu dilakukan tidak hanya di pabrik atau di bengkel atau di tempat produksi saja, tetapi bisa juga dilakukan di alam terbuka. Kalau misalkan butuh pengelasan dengan alat las yang portable atau di dalam air dan lain-lain. Kemudian material pengisi proses welding dapat lebih kuat daripada material yang digabungkan jika proses welding dilakukan dengan benar. Nah, jadi kalau misalkan Anda beranggapan bahwa suatu komponen yang dilas itu nanti paling kritis atau paling lemah itu pada bagian las-lasannya, itu salah. Kalau pengelasannya dilakukan dengan benar, bagian yang menjadi sambungan itu bahkan akan menjadi bagian yang lebih kuat daripada bagian yang tidak dilakukan pengelasan. Jadi titik kritisnya kalau pengelasannya dilakukan dengan benar, itu malah bukan di sambungan pengelasannya. Nah, kekurangannya, kebanyakan proses pengelasan dilakukan secara manual dan memerlukan skill khusus sehingga jasanya mahal. Nah, kalau tukang las yang profesional tentu hasilnya pun akan lebih baik. Bahkan ini juga ada sertifikasinya. Untuk pengelasan dengan metode tertentu atau untuk pengelasan di bawah air dan sebagainya, itu memerlukan keahlian yang sangat spesifik, sehingga biasanya ada sertifikasinya. Dan semakin susah untuk dilakukan atau semakin memerlukan skill yang tinggi, jasa per jamnya dari tukang lasnya itu pun semakin tinggi. Terutama misalkan tukang las yang bisa mengelas di dalam air, nah itu pasti jasa per jamnya juga jauh lebih tinggi daripada tukang las yang biasanya mengelas untuk membuat pagar, untuk membuat kanopi dan sebagainya. Kemudian proses pengelasan tergolong proses yang berbahaya karena melibatkan panas yang tinggi. Nah, ini juga kekurangan karena ini pun akan berbahaya atau ketika dilakukan terus-menerus akan menimbulkan efek negatif bagi operator lasnya. Makanya perlu APD ya, perlu APD seperti kacamata las, sarung tangan, baju khusus las dan sebagainya untuk meminimalis efek negatif yang ditimbulkan oleh proses pengelasan pada operator las. Kemudian material yang digabungkan dengan proses pengelasan tidak dapat dipisahkan kembali. Ya sebenarnya bisa ya, tetapi harus dirusak atau digergaji atau menggunakan gerinda tangan dan sebagainya. Tetapi kalau ya diasumsikan kalau dipisahkan menjadi rusak seperti itu saja. Sehingga sebaiknya tidak dipisahkan lagi ketika sudah dilas. Kemudian sambungan las dapat mengalami cacat kualitas tertentu yang sulit dideteksi. Cacat dapat mengurangi kekuatan sendi. Nah, kalau pengelasan itu dilakukan dengan tidak standar atau kurang dilakukan dengan baik, itu bisa juga membuat bagian kritis dari suatu komponen yang dilas itu ada di sambungannya. Tapi selama dilakukan dengan baik, bagian sambungan itu malah lebih kuat daripada bagian lainnya. Oke, kita
masuk ke jenis-jenis las. Yang pertama adalah fusion welding. Nanti fusion welding pun dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Nah, fusion welding itu merupakan proses pengelasan menggunakan panas untuk melelehkan material yang hendak digabungkan. Nah, kalau berarti fusion welding itu yang pasti menggunakan panas, karena semua pengelasan menggunakan panas. Tapi tujuan penggunaan panasnya itu untuk melelehkan material yang hendak disambung. Jadi dua material yang hendak disambung itu saling dilelehkan kemudian digabungkan. Kebanyakan proses fusion welding menambahkan material tambah berupa logam yang dicairkan untuk membantu proses penyatuan dengan mengisi ruang pengelasan yang terbentuk dari dua atau lebih material yang hendak disatukan dan memberikan kekuatan pada sambungan tersebut. Jadi di fusion welding itu menggunakan material tambah berupa logam. Nah, yang dicairkan. Nah, logamnya ini jenisnya juga harus sama seperti yang material yang disambungkan. Kemudian proses fusion welding yang tidak menambahkan material pengisi itu disebut juga dengan autogeneous weld. Nah, ada juga fusion welding yang tidak menambahkan material tambah. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini ada dua material, kemudian nanti diberikan material tambah untuk melelehkan material masing-masing material ini, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Kalau ingin lebih kuat, sebenarnya ini pengelasan dilakukan bolak-balik ya. Kalau materialnya tebal, itu dilakukan bolak-balik agar lebih kuat. Tetapi kalau tidak diperlukan kekuatan yang besar, itu pengelasannya cukup di satu sisi ini saja sudah relatif kuat. Nah, kemudian jenis-jenisnya, fusion welding dibagi menjadi arc welding atau AW, resistant welding atau RW, dan full gas welding atau OFW. Nah, kita masuk ke jenis fusion welding yang pertama dulu, arc welding. Disebut pula dengan las busur listrik, yaitu proses pengelasan di mana proses pemanasan logam dilakukan oleh busur listrik. Beberapa operasi pengelasan busur listrik juga menerapkan tekanan selama proses pengelasan dan memanfaatkan logam pengisi. Nah, kalau arc welding itu sebenarnya ini sangat familiar di tukang las pinggir jalan itu ya, atau tukang las yang membuat kanopi, membuat pagar dan sebagainya. Itu kebanyakan menggunakan jenis fusion welding. Fusion welding tapi jenisnya yang arc welding. Nah, untuk videonya sebentar saya carikan. Nah, ini arc welding. Nah, ini arc welding. Ini generator busur listriknya. Kemudian ini material tambahnya untuk melelehkan dan mengisi bagian yang hendak dilas. Nah, ini APD-nya ya. Kalau standar harusnya menggunakan seperti ini. Ada sarung tangannya, ada baju lasnya, dan ada kacamata lasnya. Nah, ini bagian yang hendak dilas, ada dua komponen.
Nah, biasanya di proses arc welding itu ini ya, ada bagian yang harus ditempelkan di materialnya. Nah, kalau ini tidak perlu karena mejanya sendiri dari logam, sehingga arus listriknya dapat mengalir. Nah, proses pengelasannya seperti ini ya, seperti kembang api. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Untuk membersihkan nanti digosok seperti ini. Oke, itu untuk arc welding. Kemudian resistant welding. Nah, kalau resistant welding itu merupakan proses pengelasan yang memanfaatkan panas dari hambatan arus listrik untuk melelehkan material yang hendak disambungkan. Nah, jadi kalau resistant welding itu tidak ada bahan tambah yang ditambahkan. Tetapi nah ini mesinnya ya, mesinnya. Tetapi ini ada dua kutub. Ini akan memberikan hambatan, ada arusnya. Kemudian nah di sini ketika ada hambatan nanti di sini akan ada panas ya, akan ada panas ketika dijepit seperti ini. Kemudian panas di sini ini akan melelehkan bagian yang hendak disambungkan. Nah, biasanya resistant welding itu bentuknya bisa garis, bisa juga berbentuk titik-titik. Oke, kita lihat videonya. Kita cari resistant welding. Nah, ini ya alatnya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Dua komponen dijepit, kemudian ada aliran listrik. Di sini ada hambatan karena materialnya. Kemudian di tengah sini akan menjadi panas. Nah, ketika panas itu akan sampai meleleh. Nah, nanti akan menjadi satu di bagian sini karena saling meleleh. Nah, nanti hasilnya ini hanya berupa titik-titik seperti itu saja, tetapi nanti dua komponen itu sudah menjadi satu. Nah, komponen yang digabungkan dengan proses ini itu kebanyakan adalah komponen plat dengan ketebalan yang tidak terlalu tebal. Ya, biasanya proses ini digunakan untuk industri-industri yang melibatkan sheet metal atau lembaran logam, seperti untuk membuat lemari besi, filing kabinet, dan sebagainya. Nah, bisa juga bagian titik ini diganti dengan bagian roda seperti ini. Kemudian platnya disatukan dan dilewatkan di antara dua roda ini. Nah, nanti yang terlewat dengan dua roda itu akan bersatu, tetapi nanti bentuknya yang bersatu itu adalah bentuk garis. Seperti itu. Oke, kemudian jenis yang ketiga, oxyfuel gas welding. Itu merupakan proses pengelasan dengan menggunakan gas oxyfuel, campuran oksigen dan asetilin, untuk menghasilkan nyala api panas untuk melelehkan logam dasar panas dan logam pengisi yang digunakan. Jadi kalau ini sebenarnya alat lasnya ini hanya digunakan untuk melelehkan bagian pengisi. Jadi seperti Anda menyolder itu ya, tetapi soldernya itu mengeluarkan api. Nah, apinya itu untuk melelehkan material tambahnya ini. Coba kita cari videonya. Oh, ini sedikit tambahan video dulu. Ini untuk yang resistant welding tadi ya.
Ini realnya. Kalau tadi ilustrasi, ini realnya. Nah, seperti ini ya. Nanti hasilnya seperti titik-titik seperti ini saja. Nah, ini yang menyatukan ya bagian ini yang ada titiknya ini. Semakin banyak titiknya ya sambungannya semakin kuat. Oke, alatnya seperti itu. Nah, ini yang ke oxyfuel tadi ya. Ini campuran oksigen dan asetilin itu hanya untuk memanaskan material tambahnya ini. Ini dua plat yang mau disambungkan. Nah, ini untuk melelehkan seperti ini. Seperti menyolder di komponen elektronik, tetapi soldernya ada nyala apinya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, itu untuk oxyfuel gas welding. Nah, kemudian kita beralih ke solid state welding. Kalau tadi fusion welding, sekarang ke solid state welding. Nah, seperti namanya, solid state itu adalah pengelasan di mana kondisinya tetap dalam keadaan padat tetapi bisa tersambungkan. Ya, sebenarnya ada yang bagian material yang mencair tetapi tidak sampai meleleh seperti yang di fusion welding tadi. Nah, solid state welding sendiri itu merupakan proses pengelasan di mana penggabungan material dilakukan dengan aplikasi tekanan saja atau kombinasi panas dan tekanan. Pada proses ini, panas yang digunakan berada di bawah titik lebur dari material yang jelas. Nah, di sini dikatakan tekanan saja, tetapi kalau suatu material ditekan itu juga akan menghasilkan panas. Nah, solid state welding itu dibagi menjadi 3 juga. Diffusion welding atau DFW, friction welding atau FRW, dan ultrasonic welding atau USW. Nah, kita langsung saja masuk ke diffusion welding. Nah, diffusion welding itu merupakan proses pengelasan dua permukaan yang disatukan, ditempelkan di bawah tekanan pada suhu tinggi, dan bagian-bagian permukaan yang menyatu dengan proses difusi dalam suatu keadaan solid atau padat. Nah, difusi sendiri itu merupakan peristiwa perpindahan zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Diffusion welding digunakan untuk menggabungkan logam-logam berkekuatan tinggi dan tahan api seperti industri pesawat terbang dan nuklir. Pada beberapa aplikasi, proses pengelasan atau difusinya dapat berlangsung lama atau lebih dari 1 jam. Nah, kalau yang di resistant welding tadi itu cepat, kalau di diffusion welding ini lama karena dua komponen yang disatukan itu akan ditekan seperti ini, kemudian dipanaskan sampai nanti bagian tengah ini akan meleleh dan menjadi satu. Nah, seperti ini. Jadi dia saling mengisi ya. Ini kan tadinya tidak saling mengisi karena ada panas akan saling mengisi, kemudian akan menempel. Nah, tetapi proses untuk memanaskan ini, ditekan dan dipanaskan, itu prosesnya lama, bisa lebih dari 1 jam. Coba kita cari videonya di diffusion welding. Sebenarnya di sini sudah ada ya, tapi karena filenya saya pindah hyperlinknya jadi tidak bisa digunakan. Nah, ini diffusion welding. Oh, ini bukan video, ini hanya ilustrasi saja. Nah, ini.
Nah ini ya, komponen yang disatukan itu ditempelkan, kemudian ditekan seperti ini, dipres dan dipanaskan di sini. Dan proses ini relatif lama jika dibandingkan proses pengelasan yang lain. Nah, setelah disatukan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Sekarang friction welding. Nah, kalau friction welding namanya juga friction ya. Friction itu adalah gesekan. Jadi proses pengelasan yang melibatkan gesekan. Nah, ini merupakan proses pengelasan di mana peleburan material dicapai dengan memanfaatkan panas dari gesekan kedua permukaan material yang hendak digabungkan. Nah, ini contohnya ada material silinder ya. Silinder. Ini juga silinder. Kemudian nanti akan diputar, akan diberikan tekanan dulu, ditempelkan. Kemudian setelah ditempelkan ini juga ditekan ke sana. Kemudian bagian yang satunya ini diputar. Nah, ketika dia ditekan dan diputar, otomatis akan bergesekan. Gesekan yang terjadi akan membuat permukaan ini menjadi panas dan meleleh. Tapi tidak sampai mencair ya. Meleleh, kemudian nanti karena meleleh bagian ini akan bersatu dan menjadi satu. Hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat videonya, friction welding. Nah, friction welding ini sebenarnya tidak harus dengan alat las, bisa juga memanfaatkan mesin bubut seperti ini. Nah, ini ya, dua material ditekan ke sana, kemudian ini diputar. Nanti akan terjadi gesekan, panas dan menjadi satu. Nah, akan menjadi panas, gesekan, dan nanti akan menjadi satu. Nah, ketika caknya berhenti, ini akan mendingin, kemudian akan dilepas. Nah, ini akan menjadi satu seperti ini. Oke, jadi ini pengelasannya tidak harus menggunakan mesin las ya, bisa juga menggunakan mesin bubut. Tapi prinsipnya dia bergesekan. Nah, ini ada lagi. Nah, ini sama seperti tadi ya. Ini diputar, kemudian ditekan, ada panas, meleleh, kemudian menjadi satu. Nah, tapi ini tidak menggunakan mesin bubut, tapi memang mesin khusus untuk friction welding. Sehingga ya hasilnya pasti lebih presisi. Ditekan, diputar, akan saling meleleh. Nah, ketika putarannya berhenti, pengelasannya selesai. Itu friction welding. Nah, kemudian ultrasonic welding. Nah, kalau ini ultrasonic welding itu merupakan proses pengelasan menggunakan tekanan yang sedang. Kalau tadi tekanannya tinggi ya, ini tekanannya sedang untuk menekan dua material yang hendak disatukan, dipadukan dengan gerakan getaran. Jadi gerakannya berupa getaran yang berosilasi pada frekuensi ultrasonik dengan arah sejajar dengan permukaan yang disatukan atau yang bersentuhan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini ada dua plat, kemudian akan ditekan oleh ultrasonic weldingnya, kemudian akan digetarkan. Akan digetarkan dengan frekuensi yang sangat tinggi, ultrasonik ya. Itu lebih dari 20. Pokoknya ultrasonik itu kan lebih dari 20 getaran per 20.000 getaran per detik. Jadi 20.000 sampai 40.000 time per second ya. Nah, sehingga nanti yang bagian yang menempel ini akan
terkoyak seperti ini, kemudian akan bersatu. Nah, alatnya seperti ini bentuknya. Oke, kita langsung ke videonya saja. Nah, seperti ini. Tapi ini materialnya ya kebanyakan bukan logam yang tebal ya. Bisa plastik, bisa yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini kalau dipegang nggak panas karena dia manfaatkan getaran. Oh, ini ternyata logam bukan plastik. Tapi ya dia ketebalannya tidak tebal-tebal. Logam tapi tipis. Nah, ini juga ultrasonic welding, tetapi dia modelnya yang rotary, sehingga dia bisa menyambungkan dua plat yang tipis. Nah, sambungannya di sini. Nah, biasanya ada konturnya seperti ini ya. Alat pengelasnya ada konturnya seperti ini. Nah, ini bisa juga untuk menyambungkan kabel. Oke, itu tentang ultrasonic welding. Intinya kalau ultrasonic welding itu ada tekanan, tapi tekanannya sedang dan dipadukan dengan gerakan getaran. Getarannya ya getaran dengan frekuensi ultrasonik. Oke, kemudian untuk jenis-jenis sambungan las. Nah, ini pengelasan menghasilkan sambungan yang solid di antara dua bagian, disebut juga sambungan las. Sambungan las itu merupakan sambungan dari tepi atau permukaan bagian yang telah disambungkan dengan pengelasan. Nah, ini ya bentuknya bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau seperti ini. Ya nanti kalau misalkan bentuknya seperti ini ya nanti pengelasannya di sini. Kalau ingin lebih kuat di sini diberikan coakan, kemudian di sini juga dilas kalau ingin lebih kuat. Bisa juga seperti ini, atau seperti ini. Ini hanya jenis-jenis penyambungannya saja. Nah, bisa juga seperti ini. Ingin menempelkan dua buah komponen, tetapi ini diberikan lubang dulu atau coakan seperti ini. Kemudian pengelasannya dilakukan di sini. Material pengisinya dimasukkan ke sini. Kemudian ini juga macam-macamnya. Bisa seperti ini. Ini berarti material yang disambungkan itu tidak dicoak, tapi nanti hasilnya bisa seperti ini karena meleleh. Kalau yang ini dicoak satu bagian yang kanan, kalau yang ini dicoak dua-duanya, bentuknya V seperti itu ya kalau digabungkan. Ini coakannya berupa radius, tapi dua coakan, ini satu coakan. Ini bentuknya V, tapi dia atas dan bawah. Ya tentunya yang ini lebih kuat karena dilakukan pengelasan di atas dan bawah. Kemudian ada juga yang seperti ini dan seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke permanent joining processes. Di sini sudah modelnya tidak dengan pengelasan, tetapi sebenarnya prinsipnya hampir sama. Tapi kita akan membahas tentang bracing. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ini material yang disambungkan itu bisa beda. Kalau tadi misalkan aluminium dengan aluminium, kalau yang di sini bisa besi atau S45C dengan material lain misalkan. Nah, kita langsung saja permanent joining process. Setelah yang welding kita bahas yang bracing dan soldering. Nah, kita ke bracing dulu. Bracing itu bahasa kerennya itu adalah mematri ya. Mematri itu adalah proses bracing. Merupakan proses penyambungan dengan mengisi material yang dicairkan dan didistribusikan melalui celah di antara permukaan logam yang digabungkan. Nah, pada material yang digabungkan tidak sampai meleleh. Hanya material pengisinya saja yang meleleh. Itu ya yang membedakan ya. Jadi material pengisinya ini beda, sehingga ketika dipanaskan itu material yang disambungkan itu tidak sampai meleleh, tetapi panas ini hanya digunakan untuk melelehkan material pengisinya.
seperti itu. Nah misalkan ini ya, misalkan ini nanti diisi oleh material yang dilelehkan, tapi bagian yang disatukan ini tidak meleleh. Ini contoh-contoh sambungannya. Nah proses bracing, kita videonya dulu saja, kita cari videonya. Bracing, nah ini saya besarkan dulu. Ini ada dua silinder ya, dua pipa ya, tapi materialnya beda antara pipa satu dan satunya. Ini dimasukkan ke sini dan di sini diberikan celah. Ini dipanaskan dulu, kemudian material isinya ditempelkan seperti ini agar nanti mengisi bagian celahnya ini. Jadi material pengisinya ini nanti akan cair. Nah sampai mengisi bagian celahnya ini. Nah nanti kalau sudah dingin seperti ini. Nah kemudian ini di gerinda dan diamplas sehingga sambungannya rapi. Itu untuk bracing. Kalau untuk jenis-jenis sambungannya ya seperti ini. Yang jelas ciri khasnya proses bracing itu adalah material yang disatukan tidak meleleh. Yang meleleh hanya material untuk mengisi atau bahan tambahnya. Kemudian di bracing itu nanti diberikan celah ya. Celahnya itu tujuannya apa? Ya celahnya digunakan untuk masuknya material pengisi. Nah seperti ini misalkan. Ini ada celahnya, material pengisinya nanti dipanaskan agar bisa masuk ke celah itu. Hasilnya seperti ini. Ini juga ini diberikan celah, material pengisinya agar bisa masuk seperti ini. Begitu juga dengan ini. Ini ada dua silinder yang digabungkan dengan satu sleeve. Ya berarti harus ada celahnya agar nanti untuk tempat material sisa, material pengisi maksudnya. Oke, kemudian soldering. Nah ini yang ngetren yang sering digunakan terutama di komponen elektronik. Nah soldering sendiri merupakan proses yang serupa dengan bracing. Jadi prinsipnya serupa. Logam pengisi titik leleh atau liquidus tidak sampai 450 derajat Celcius atau sekitar 840 Fahrenheit. Dilelehkan dan didistribusikan oleh aksi kapiler antara permukaan veiing dari bagian logam yang digabungkan. Seperti dalam bracing, tidak ada pelelehan yang digabungkan. Jadi material yang digabungkan itu tidak meleleh. Yang meleleh hanya material pengisinya. Tetapi logam filler membasahi dan menggabungkan dua komponen logam dasar untuk membentuk ikatan metalurgi. Nah, jadi kalau kita menyolder itu kan misalkan ini ada LED kemudian disolder. Nah, kaki LED-nya ini kan tidak ikut meleleh, tetapi yang meleleh adalah tenolnya atau material pengisinya. Nah, untuk komponen elektronik yang dia itu banyak komponen, itu tidak dilas satu-satu seperti ini, tetapi material pengisi itu dikeluarkan melalui satu lubang seperti ini, dia akan leleh dan keluar seperti ini. Kemudian PCB yang ada komponen elektroniknya itu hanya dilewatkan saja, hanya disentuhkan sehingga bagian-bagian kakinya yang bawah itu bisa terlapisi dengan tenol cair ini, dan ini sudah terikat seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir dari proses permanen joining proses itu adalah adhesive bonding. Nah, kita masuk ke adhesive bonding. Adhesive bonding adalah proses merekatkan dua permukaan material menjadi satu dengan bantuan zat adhesif. Nah, kalau ini tidak melibatkan panas. Ternyata ada proses welding yang tidak melibatkan panas. Contohnya apa sih adhesive bonding? Ya contohnya Anda mengelem kayu dengan lem, misalkan dengan Alteco atau lem kayu dan sebagainya. Itu bisa dilakukan di kayu, bisa juga dilakukan di logam. Itu namanya adalah adhesive bonding. Nah, agar sambungannya kuat, otomatis permukaan yang dilem itu diperlebar. Caranya bagaimana? Ya caranya menggunakan kontur-kontur
pasak seperti ini. Jadi dia saling mengait seperti ini. Ini tujuannya agar permukaannya lebih lebar. Permukaannya untuk diisi oleh lem. Nah, kalau yang seperti ini secara mekanik dia sudah terikat, tetapi masih bisa geser ya sebenarnya ya. Makanya bagian yang sini itu diberikan lem. Itu contoh adhesive bonding. Nah, keuntungan dari penggunaan adhesive bonding itu apa? Yang pertama, tidak memerlukan lubang-lubang seperti yang diperlukan pada penyambungan baut dan paku keling. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang mechanical fastening. Penggunaan adhesive bonding dalam banyak kasus akan memberikan berat sambungan yang lebih ringan dibandingkan dengan jenis sambungan paku keling atau baut atau pengelasan. Ya jelas ya, dia hanya menggunakan lem. Kalau pengelasan itu kan akan menambah berat karena material pengisinya itu juga memberikan bobot yang lebih. Kemudian permukaan luar yang halus dapat diperoleh dengan mudah. Kemudian dapat mencegah terjadinya kontak langsung antara dua material yang disambungkan, sehingga dapat mencegah pengurangan resikonya terjadi korosi. Jadi misalkan dua besi dilem, nah itu kan permukaannya sebenarnya tidak saling bersentuhan, tetapi besi satu bersentuhan dengan lem, besi satunya juga bersentuhan dengan lem. Kemudian dapat berfungsi sebagai sealant pada sambungan. Nah, sealant itu pengisi, kemudian yang diisi itu tidak bocor ya, atau dia itu seperti apa ya, seperti seal untuk mencegah kebocoran. Nah, jadi sebenarnya misalkan Anda punya apa ya, misalkan tempat dari besi, tangki atau apa. Nah, sebenarnya kalau misalkan dalam kondisi darurat itu Anda bisa menggunakan lem seperti Alteco itu untuk menambalnya. Tetapi kalau tangki bensin jangan ya. Tangki bensin nanti Anda lem dengan Alteco bagian yang bocor, ya nanti pasti akan berlubang lagi karena bagian lem Alteco yang kering itu akan leleh dengan bensin sehingga nanti akan bocor lagi. Tetapi kalau selama itu isinya hanya air, nah itu tidak akan bereaksi dan akan bisa menjadi penambal. Kemudian dapat berfungsi juga sebagai peredam getaran. Nah, karena sambungannya tadi bukan dari logam tapi lebih elastis sehingga bisa meredam getaran. Dapat mengurangi biaya produksi melalui desain sambungan yang lebih sederhana, proses penyambungan yang lebih mudah, peralatan yang lebih sederhana, dan tidak membutuhkan tenaga atau keahlian khusus seperti pada proses pengelasan pada umumnya ya. Oke, kekurangan dari menyambungkan logam dengan menggunakan adhesive bonding. Jadi kalau ini kebanyakan dilakukan di kayu, furniture, dan kerajinan sejenis itu. Tetapi kalau di logam itu kekurangannya adalah memerlukan perlakuan permukaan sebelum material disambungkan. Nah, jadi seperti dilas, permukaannya dibuat agak kasar dan sebagainya. Kemudian mempunyai ketahanan yang rendah terhadap temperatur tinggi. Ya, jelas ya, nanti sambungan lemnya itu akan meleleh kalau di temperatur tinggi. Kemudian ketahanan yang terbatas terhadap beban impact, kekuatan sambungan yang relatif rendah bila dibandingkan dengan sambungan dengan proses pengelasan. Ya, hanya lem beda dengan las ya. Belum tersedia data mengenai ketahanan dan pengaruh-pengaruh lainnya pada pemakaian jangka panjang. Ya, ini masih jarang diteliti. Ya, jelas dengan saat tertentu, dengan panas itu adalah kelemahannya. Oke, kita masuk ke assembly operation yang kedua, yaitu mechanical fastening. Nanti kita akan membahas tentang 3D fastener dan permanent fastening method. Langsung saja kita masuk ke mechanical fastening yang 3D fastener. Nah, ini pengertiannya dulu. Mechanical fastening merupakan metode perakitan atau penggabungan dua komponen atau lebih menggunakan komponen tambahan yang bersifat diskret. Nah, bersifat diskret itu berarti bisa dihitung. Berbeda dengan bahan tambah las yang berupa logam yang dicairkan atau dari lem dan sebagainya. Itu tidak bisa dihitung. Tetapi kalau mechanical fastening itu penyambungnya bisa dihitung. Ya, contohnya baut, paku keling dan sebagainya. Itu kan bisa dihitung jumlahnya. Makanya bersifat diskret. Nah, kita masuk ke 3D fastener dulu. 3D fastener merupakan metode perakitan menggunakan komponen diskret
atau bisa dihitung yang mempunyai ulir dalam atau ulir luar untuk menyatukan komponen dan sifatnya dapat dibongkar. Ya namanya juga trit ya. Trit itu kan ulir. Berarti penyambungan dengan ulir. Nah, penyambungan ini bisa menggunakan nut seperti ini. Kalau menggunakan nut berarti bagian yang disambungkan itu cukup dilubangi saja. Tapi bisa juga tanpa nut. Kalau tanpa nut ya berarti bagian yang disambungkan salah satunya lubang, satunya adalah lubang yang ada ulirnya, ulir dalamnya. Kemudian baut-bautnya, ini contoh-contoh bautnya. Nanti pastinya ulirnya juga ada satuan-satuan tertentu, ukurannya tertentu. Jenis kepala bautnya juga beda-beda tergantung dari kebutuhan. Nah, ini contoh-contoh bautnya. Nah, ada juga 3D fastener yang bisa membuat ulir sendiri. Jadi, kalau menyambungkan dengan model yang seperti ini atau self tapping screw ya, itu bagian lubangnya itu cukup dilubangi saja. Nanti tidak perlu diulir karena ulirnya akan terjadi ketika bautnya dikencangkan. Kemudian ini ada yang namanya set screw. Kalau set screw itu tidak ada kepalanya seperti ini. Tujuannya apa? Ini misalkan ada ring, kemudian ada shaft seperti ini. Ini set screw-nya dimasukkan ke sini. Ya, dia bisa masuk ke dalam dan menjepit antara shaft dan kolar ini. Nah, ini ada juga yang namanya screw thread insert. Nah, jadi ini seperti dinabolt ya sebenarnya ya. Ini bagian yang tidak ditempel itu dilubangi dulu, kemudian nanti dimasukkan komponennya ini. Kemudian komponennya ini ada ulir dalamnya nanti dimasuki, ini akan mekar atau mengembang. Ya karena ini ulir dalamnya ini agak tirus. Ketika mengembang ini nanti akan menjepit bagian ini. Ya ini aplikasinya seperti dinabolt yang untuk menempelkan seperti stand TV atau TV di dinding itu. Tujuannya apa? Ya karena bagian ini biasanya getas atau rapuh, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penguliran. Ya berarti solusinya memasukkan bagian komponen seperti ini, kemudian ditempelkan, kemudian ini dimasukkan ulir atau baut. Ketika bautnya dikencangkan, ini akan terdorong mekar dan akan menjepit di bagian ini. Nah, setelah mekar tadi, itu ketika ini dilepas, itu nanti berarti ada ulir dalamnya, tetapi dari bagian ini, bukan dari temboknya. Oke, sekarang permanent fastening method. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang semi permanen ya sebenarnya ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Permanent fastening method merupakan metode perakitan menggunakan komponen diskret. Nah, ini menggunakan komponen diskret ya, bisa dihitung untuk menyatukan komponen dan sifatnya tidak dapat dibongkar, atau sebenarnya dapat dibongkar dengan merusak komponen penyatu. Jadi kalau ingin dibongkar sebenarnya bisa, tetapi harus merusak komponen penyatu. Nah, ini contohnya adalah rivet ya, atau paku keling. Prinsipnya gimana? Prinsipnya ya, dua plat dilubangi, kemudian rivetnya dimasukkan, kemudian ditarik dengan alat. Nanti hasilnya seperti ini. Ada juga yang namanya eyelet. Kalau eyelet itu mirip seperti rivet, tetapi nanti akan dipres. Dua plat dilubangi, kemudian ini akan dipres. Presnya yang atas rata, yang satunya ada bagian silindernya yang seperti ini, kemudian nanti bagian ini akan terdorong dan akan mengunci seperti ini. Ya cirinya nanti di sambungannya itu ada lubangnya kalau eyelet. Oke, kita lihat dulu ada enggak videonya yang rivet ya. Oke, sepertinya tidak ada. Nanti silahkan Anda lihat sendiri di YouTube ya, proses rivet seperti itu.
Oke, evaluasi atau tugas untuk pertemuan ini itu silahkan tugasnya itu adalah Anda pilihlah satu produk manufaktur dunia nyata ya, jadi produk manufaktur ya di sekitar Anda, bukan gambar dari internet ya, berarti ini benar-benar produk di sekitar Anda. Misalkan alat tulis bisa, atau produk-produk lain, produk rumah tangga dan sebagainya. Produk minimal harus menggunakan dua jenis operasi perakitan. Setiap mahasiswa tidak boleh menggunakan produk yang sama. Jadi kalau ada produk A ya nanti itu jangan digunakan untuk satu mahasiswa. Ingat, produknya itu produk nyata, produk yang ada di sekitar Anda dan memiliki dua jenis sambungan, dua jenis operasi perakitan. Nah, misalkan ada produk itu memiliki sambungan dengan rivet dan baut, nah itu boleh. Atau baut dengan las, itu boleh. Jadi produk yang mempunyai dua jenis operasi perakitan. Kemudian nanti produk itu diapakan? Ya, produk itu nanti difoto. Anda foto secara keseluruhan ya, jangan hanya sambungannya. Jadi nanti lebih baik secara keseluruhan dan Anda perlihatkan sambungannya. Dua sambungan itu yang dimaksud di mana saja. Pada jenis operasi perakitan pertama dan jenis operasi perakitan kedua dengan sangat jelas. Jadi foto produk keseluruhan, kemudian bagian yang disambungkan dengan operasi perakitan pertama dan bagian yang disambungkan yang kedua dengan operasi perakitan yang kedua. Jadi ada 3 foto. Deskripsikan setiap foto terkait jenis operasi perakitan yang digunakan, mengapa menggunakan operasi perakitan tersebut dan apa keunggulan dari dan kekurangannya. Nah, ini saran saya, ini Anda boleh Anda ketik, boleh Anda tulis tangan, tetapi produknya itu real ya dari foto. Kemudian nanti silahkan Anda kumpulkan di Classroom dengan format PDF. Wajib PDF ya. Misalkan Anda foto, Anda print, kemudian Anda tulis tangan keterangannya itu juga boleh. Tetapi ya berarti PDF-nya menggunakan cam scanner. Kalau menggunakan Word Anda ketik biasa ya berarti nanti tinggal Anda save as ke PDF. Kemudian Anda kumpulkan di Classroom. Untuk tenggat waktunya silahkan Anda perhatikan di Classroom. Tenggat waktunya kapan. Jangan lupa menampilkan nama, kelas, dan NIM Anda. Dan jangan terlambat dalam pengumpulan tugasnya. Oke, kalau ada yang hendak ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA, melalui ketua kelas, atau Anda tanyakan melalui kolom komentar di Classroom. Oke, saya rasa perkuliahan kali ini sudah cukup. Silakan Anda mengerjakan tugasnya untuk evaluasi. Jangan terlambat mengumpulkan di Classroom. Karena sudah cukup pertemuan ini, saya tutup. Salam.